Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang proyek kami yang kami namakan Flipkart Project atau Folklore Indonesian People's Card Project. Yang beranggotakan saya sendiri Ignatius Bimo Jati, NPM 210711159, dan rekan saya. Saya Diony Krisna Saputra Laudikus dengan NPF 210711066. Proyek kami terinspirasi dari dua ide permainan kartu yang sudah dikenal masyarakat, yaitu adalah Uno dan kartu remi. Untuk latar belakang dapat dijelaskan oleh rekan saya, Diony, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama yaitu kelompok target. Berdasarkan hasil diskusi, kami memutuskan memilih kelompok target dengan usia 12 tahun ke atas, namun diutamakan seorang remaja dengan jumlah pemain lebih dari 3. Kami memilih kelompok target ini karena pada rentang usia tersebut, seseorang terutama remaja cenderung banyak menghabiskan waktu untuk bermain game di gadget untuk melepas rasa jenuh mereka karena dianggap lebih seru dibandingkan dengan bermain permainan ini. Masalah dan konteks agensi. Berdasarkan hasil diskusi, kami telah menentukan masalah dan konteks agensinya. Masalahnya adalah kurang menariknya permainan kartu yang terlalu monoton dan cenderung membosankan di kalangan remaja dan juga sebagai pelepas untuk dari dunia gadget. Konteks agensinya adalah menciptakan permainan kartu yang lebih dinamis dan baru di kalangan masyarakat, terutama seorang remaja. Sebab masalah, untuk sebab masalah kami telah memutuskan antara lain banyak anak usia 12 tahun ke atas, terutama seorang remaja, yang banyak menghabiskan waktunya untuk bermain smartphone yang dirasa lebih seru dibandingkan untuk bermain permainan kartu. Yang kedua, muncul game-game baru di zaman sekarang yang jauh lebih menarik minat remaja dibandingkan dengan permainan ini atau permainan kartu. Yang ketiga, ragam atau jenis dalam memainkan permainan kartu yang dirasa cukup membosankan ketika dimainkan. Lalu, berdasarkan hasil diskusi, kami telah menemukan beberapa akibat masalah. Antara lain, sudah jarang sekali remaja yang bermain permainan kartu yang kebanyakan mereka beralih kepada permainan lain yang dianggap lebih menyenangkan. Lalu berikutnya, bahkan anak-anak zaman sekarang ada yang belum mengenal permainan kartu, dikarenakan sejak ini atau sejak kecil mereka sudah diberi fasilitas gadget oleh kedua orang tuanya. Lalu berdasarkan hasil diskusi, kami telah menemukan beberapa opsi solusi, antara lain menambah fitur baru ke dalam permainan kartu agar terlihat lebih menarik jika dimainkan lebih dari 2 orang, memodifikasi gambar dan icon dapat pada kartu agar permainan terkesan lebih dinamis dan menyesuaikan dengan zaman sekarang. Lalu yang terakhir, menambah mode atau ragam dan memainkan permainan agar lebih bervariasi. Berdasarkan hasil diskusi kami berdua, kami telah memutuskan untuk memilih beberapa solusi terbaik, yakni dengan menambah aturan atau cara dalam memainkan kartu, memodifikasi warna dalam kartu, dan tidak membatasi jumlah pemain untuk bermain. Namun, kami menyarankan permainan akan lebih seru jika dimainkan minimal 3 orang. Alasannya karena anak zaman sekarang membutuhkan sebuah permainan kartu yang memiliki kesan lebih baru dan dinamis yang menyesuaikan dengan permainan teman dan tidak membuatnya ketika dimainkan bersama. Lalu apa saja kebaruan yang telah kami tambahkan pada proyek ini? Yang pertama, penambahan aturan main pada permainan kartu yang meliputi Gajah Mada Rules, Roro Jonggrang Rules, S-Card Rotate, dan Joker Flip. Yang kedua, perubahan warna latar pada kartu agar memiliki kesan yang lebih baru dan dinamis, sehingga tidak membosankan ketika dimainkan. Lalu tujuan pengembangan proyek ini adalah yang pertama, memperoleh profit yang didapat dari penjualan produk kami. Yang kedua, kembali mengenalkan permainan kartu pada kaum muda yang seperti kita ketahui bahwa kebanyakan anak sekarang lebih memilih bermain game online daripada bermain kartu ini. Lalu yang terakhir, membuat kaum muda menjauh sejenak dari gadget untuk melepas rasa jenuh, bosan selama menjalani aktivitasnya yang mayoritas kita ketahui eh, masyarakat sekarang banyak menghabiskan menggunakan gadget atau laptop di kegiatan sehari-harinya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada rekan saya Ignatius Bimo, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Untuk permainan kami, bahan baku dari kartunya sendiri kami akan memakai kertas dengan tipe art karton, ketebalan 400 GSM, ukuran A4, dan untuk harganya sendiri di salah satu marketplace online di Indonesia itu adalah Rp46.800 per 50 pieces. Lalu untuk bahan baku packagingnya,
itu kami akan menggunakan custom karton, ya, custom design karton dengan estimasi harga di salah satu marketplace online di Indonesia adalah Rp10.000 per pieces, tapi itu hanya harga dari kartonnya sendiri, belum termasuk harga untuk cetak custom design. Dan untuk bahan baku instruction and rules booklet, kami akan menggunakan custom booklet menggunakan kertas art paper ukuran A5 dengan estimasi harga untuk kertasnya sendiri itu ada 50.500 per 100 pieces di salah satu marketplace online di Indonesia. Ini adalah desain kartu yang telah kami desain. Ini adalah bagian sisi depan atau front side. Dapat dilihat bahwa untuk kartu as, kami menggunakan lambang kerajaan Majapahit. Lalu untuk kartu king kami menggunakan Gajah Mada. Untuk kartu queen kami menggunakan Roro Jonggrang. Dan untuk kartu jack kami menggunakan Wiro Sableng. Setelah kami mengubah latar belakang, pada sisi depan ini kami menggunakan batik motif parang, serta perubahan icon, di mana kartu remi pada yang original itu menggunakan icon hati, wajah, waru, serta keriting. Kami menggunakan icon keris, golok, candi, dan bunga kembang sepatu. Lalu ini ada desain kartu untuk sisi belakang atau backside. Dapat dilihat bahwa kami mengubah latar belakang menjadi motif batik Megamendung, serta perubahan warna menjadi warna hijau dan biru, di mana sisi depan kami menggunakan warna hitam dan warna merah. Cara bermain, kami ya telah membuat sedikit simulasi kasar mengenai cara bermain. Di sini kami memberi contoh 4 pemain, walaupun bisa dimainkan oleh 3 atau 5 pemain, ya. Di mana setiap pemain akan diberi 5 atau lebih kartu, lalu sisa kartu akan menjadi kartu cadangan yang akan dipakai oleh setiap pemain untuk mengambil kartu jika mereka tidak memiliki kartu dengan icon yang harus dimainkan pada saat itu. Lalu ini sedikit simulasi di mana pemain satu mengeluarkan ya kartu dengan icon kembang, lalu dapat dilihat pemain 3 tidak memiliki kartu dengan icon kembang, maka dia harus mengambil dari kartu cadangan hingga dia mendapatkan icon kembang, lalu bisa dimainkan. Di sini pemain 4 memenangkan turn karena dia mengeluarkan kartu dengan kedudukan tertinggi yaitu adalah 10. Lalu kartu-kartu yang sudah dimainkan akan disingkirkan, ya, kami menyebutnya kartu buangan. Lalu karena pemain 4 itu memenangkan turn pada turn sebelumnya, maka dia akan mengeluarkan kartu pertama untuk memulai turn baru. Kartu buangan akan diacak kembali, akan dikocok kembali jika kartu cadangan sudah habis dan permainan belum selesai. Permainan dianggap berakhir ketika pada kasus ini ada 3 pemain yang sudah habis kartunya, atau dalam garis besarnya sisa 1 pemain yang masih memiliki set kartu di tangan mereka. Lalu kami juga ada rules dan combo yang akan berlaku di permainan ini. Yang pertama ada Gajah Mada's rules atau King's rule, di mana ketika pemain mengeluarkan kartu Gajah Mada, pemain tersebut memiliki hak untuk menukar set kartu antar pemain. Ya, jadi misal pemain 1 mengeluarkan kartu Gajah Mada, dia berhak untuk menukar set kartu antar pemain, misal pemain 2 dan pemain 3, atau pemain 3 dengan pemain 4, dan sebagainya. Memiliki 2 kali kesempatan. Memiliki 2 kali kesempatan dengan syarat bahwa masih ada lebih dari 2 pemain lain yang sedang bermain. Lalu ada Roro Jonggrang atau rule atau Queen's rule, di mana hak yang didapat adalah pemain tersebut berhak untuk menukar set kartu dirinya dengan set kartu pemain lain. Hanya memiliki 1 kesempatan dalam 1 turn. Lalu ada Wiro Sableng's rule atau Jack rules, di mana pemain tersebut mendapat hak untuk memainkan kartu yang berbeda icon, tapi masih dalam 1 warna di turn berikutnya. Lalu ada Ace Card Rotate, di mana Ace Card Rotate ini merupakan rules yang berlaku untuk semua pemain, bukan pemberian hak khusus terhadap 1 pemain, di mana ketika kartu Ace ini keluar atau dimainkan, semua pemain diharuskan untuk menukar set kartu mereka searah jarum jam. Jadi jika dimisalkan dalam simulasi, pemain 1 akan memberikan set kartunya ke pemain 2, pemain 2 ke pemain 3, pemain 3 ke pemain 4, dan pemain 4 akan berikan set kartu dirinya ke pemain 1. Lalu ada Joker Flip. Sesuai namanya ya, flip, ya, nama permainan kita juga, di mana ketika kartu Joker dimainkan atau dikeluarkan, maka mode permainan akan berganti,
menjadi memakai sisi belakang. Begitupun sebaliknya, ketika permainan sudah memakai sisi belakang dan joker dimainkan, maka akan berubah lagi menjadi memakai sisi depan dari kartu. Lalu kita ada combo. Syarat dari combo ini adalah ikonnya harus sama. Jadi seperti kita lihat di combo triple row ini, yang dipakai adalah Roro Jonggrang kembang ditambah Wiro Sableng kembang. Jika ikonnya berbeda, itu tidak akan menghasilkan combo. Nah, triple row sendiri ini akan memberikan hak kepada pemain, ya, yaitu hak Wiro Sableng yang boleh memainkan kartu yang berbeda icon namun dalam warna yang sama, tetapi ditambah dengan hak untuk menyuruh pemain lain mengambil satu kartu, semua pemain lain mengambil satu kartu dari satu cadangan. Lalu combo yang kedua adalah combo Gajah Sableng, yaitu Gajah Mada ditambah Wiro Sableng. Combo ini memberikan hak kepada pemain untuk menukar set kartu antar pemain satu kali kesempatan, ditambah dengan hak untuk mengeluarkan kartu yang berbeda icon namun masih dalam satu warna dua kali kesempatan dalam dua kali turn, artinya satu kali kesempatan dalam satu kali turn. Lalu ada combo Garong di sini, yaitu Gajah Mada tambah Roro Jonggrang, di mana combo ini akan memberikan pemain hak untuk menukar set kartu antar pemain dua kali kesempatan, ditambah dengan hak untuk memberikan seminimalnya satu kartu dan semaksimalnya dua kartu dari set kartunya dia, dari tangannya dia, ke pemain lain. Dengan syarat bahwa pemberian dua buah kartu itu jika di tangannya dia, set kartunya dia memiliki lebih dari 3 total kartu. Lalu ada combo terakhir yaitu combo Acer, Ace plus Joker, di mana ini adalah combo paling atas, combo tier atas, yaitu yang berlaku adalah Ace card rotate. Ace card rotate akan berlaku, tapi dengan pengecualian bahwa pemain yang mengeluarkan combo ini itu di skip. Jadi misal dikatakan pemain satu mengeluarkan combo ini, maka pemain 4 yang harusnya memberikan set kartunya ke pemain satu itu menjadi memberikan set kartunya ke pemain 2. Lalu pemain lain selain pemain yang mengeluarkan combo ini juga akan mendapat plus 4 kartu, serta karena di situ ada joker, maka tentu akan ganti sisi. Lalu juga ada rules pembatalan hak single card untuk Gajah Mada, Roro Jonggrang, dan Wiro Sableng, di mana hak dari ketiga kartu tersebut bisa dibatalkan dengan cara ada pemain lain yang langsung mengeluarkan kartu dengan kedudukan lebih tinggi dari kartu tersebut setelah kartu tersebut dimainkan, dengan syarat bahwa harus ikonnya sama. Nah, kartu yang digunakan untuk membatalkan hak tersebut, haknya juga akan hilang. Untuk kedudukan kartu bisa dilihat bahwa Joker lebih tinggi daripada Ace, Ace lebih tinggi daripada Gajah Mada lebih tinggi daripada Roro Jonggrang, dan Roro Jonggrang lebih tinggi daripada Wiro Sableng. Lalu untuk estimasi harga penjualan, kami menentukan harga penjualan berdasarkan 4 poin. Yang pertama adalah harga pasar, harga kartu remi original di pasaran. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, dari kualitas. Yang keempat, dari royalti untuk desain batik yang kami akan gunakan. Maka kami memutuskan harga jual kurang lebih adalah Rp20.000 dengan isi 56 kartu, double side, dan 1 instruction booklet. Dan ini adalah poster yang telah kami desain untuk mempromosikan produk kami ke masyarakat luas. Itu saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.